Aku permalukan keluarga pacarku yang mater di pesta ulang tahun pacarku. Aku bersemangat menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Rio. Sejak pagi, aku sudah sibuk memikirkan segalanya. Bagaimana caranya membuat momen ini sederhana tapi bermakna. Aku tidak ingin sesuatu yang berlebihan. Hanya sesuatu yang bisa membuatnya tersenyum dan merasa dihargai. Di meja dapur kecil apartemenku, ada sebuah kotak berisi kue ulang tahun yang kupesan dari toko favoritnya. Kue itu sederhana. Hanya berukuran sedang dengan lapisan coklat yang mengilap dan taburan kacang di atasnya. Aku sengaja memilih ini karena aku tahu betapa Rio menyukai coklat pahit dengan sentuhan manis yang tidak berlebihan. Di sebelah kue, sebuket bunga lili putih terbungkus rapi dengan pita emas. Aku memilih bunga ini bukan tanpa alasan. Dulu, saat pertama kali kami pergi ke taman kota, Rio pernah berkata bahwa bunga lili melambangkan kemurnian dan ketulusan. Aku ingat betul caranya tersenyum waktu itu. Caranya menatap bunga-bunga yang tertiup angin, seolah-olah itu adalah hal paling indah yang pernah ia lihat. Aku ingin dia merasakan kehangatan yang sama malam ini. Aku melirik jam di dinding. Masih ada waktu sebelum aku harus berangkat ke rumahnya. Dengan hati-hati, aku memastikan bahwa semuanya sudah siap. Aku tidak ingin ada yang kurang. Tidak ingin ada yang salah. Aku ingin kejutan ini sempurna. Sambil menunggu waktu, aku duduk di sofa dan mengambil ponsel. Ada pesan dari sahabatku, Mira. Jangan lupa foto ekspresi Rio pas lihat kejutanmu. Aku yakin dia bakal suka banget. Hati-hati di jalan, ya? Aku tersenyum membaca pesannya. Mira tahu betapa pentingnya momen ini bagiku. Aku dan Rio sudah menjalin hubungan cukup lama. Dan meskipun setiap tahun aku selalu berusaha membuat ulang tahunnya spesial, kali ini terasa lebih istimewa. Mungkin karena aku merasa semakin yakin dengan perasaanku padanya. Sebelum berangkat, aku berdiri di depan cermin dan memeriksa penampilanku. Aku mengenakan gaun biru tua yang sederhana, dengan riasan tipis yang hanya menonjolkan fitur alami wajahku. Aku tidak ingin terlihat berlebihan, hanya ingin tampak rapi dan pantas untuk malam spesial ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada bayanganku sendiri di cermin. Semoga ini berjalan lancar, gumamku pelan. Setelah memastikan kue dan buket bunga sudah tersimpan dengan aman di dalam mobil, aku melajukan kendaraan menuju rumah Rio. Sepanjang jalan, aku membayangkan ekspresinya saat menerima kejutan ini. Aku membayangkan bagaimana dia akan tersenyum, bagaimana dia akan memelukku dan mengucapkan terima kasih. Aku membayangkan bagaimana malam ini akan menjadi kenangan indah bagi kami berdua. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa kejutan yang kusiapkan dengan penuh cinta ini akan berubah menjadi malam yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tiba di rumah Rio dengan hati yang penuh harapan. Di sepanjang perjalanan, aku sudah membayangkan bagaimana malam ini akan berjalan. Aku akan datang, menyerahkan kue dan buket bunga, lalu Rio akan tersenyum dan mungkin memelukku erat. Aku tahu bahwa dia bukan tipe yang mudah terharu. Tapi aku berharap dia akan mengerti ketulusan di balik kejutan sederhana ini. Namun, begitu aku mendekati gerbang rumahnya, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Dari luar, aku bisa mendengar suara musik yang cukup keras. Tawa orang-orang yang bercampur dengan suara dentingan gelas. Rumahnya tampak lebih ramai dari yang kubayangkan. Aku mengira hanya akan ada Rio dan mungkin keluarganya. Tapi ternyata ini bukan sekadar perayaan kecil. Ini adalah pesta besar. Aku menyesuaikan genggaman di kotak kue dan buket bunga yang kubawa, mencoba mengusir kegelisahan yang mulai menjalari pikiranku. Mungkin ini hanya perasaanku saja.
Aku tetap melangkah masuk dengan senyum yang masih kugenggam erat. Saat melewati pintu, aku langsung disambut dengan pemandangan yang lebih mencengangkan. Ruang tamu penuh dengan orang-orang yang berpakaian rapi, tertawa, dan mengobrol dengan anggun sambil memegang gelas anggur. Hiasan ulang tahun tergantung di beberapa sudut, dan di tengah ruangan, ada sebuah meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah. Kue ulang tahun besar dengan dekorasi rumit terpajang di sana, jauh lebih megah dibandingkan kue kecil yang kubawa. Aku menelan ludah, merasa kecil di antara kemewahan ini. Apakah aku salah menilai? Aku pikir Rio lebih menyukai sesuatu yang sederhana, tapi pesta ini berkata lain. Aku melangkah lebih dalam, mencari sosok Rio di tengah keramaian. Saat akhirnya menemukannya, dia sedang berbincang dengan beberapa orang yang tampak seperti rekan kerja atau kenalannya. Wajahnya cerah, dan matanya berbinar saat berbicara. Saat matanya menangkap kehadiranku, senyumnya melebar. Aku merasa lega melihatnya. Dia segera menghampiriku, dan aku menyambutnya dengan senyum hangat. "Sayang, kamu datang," katanya, lalu tanpa ragu, ia menarikku ke dalam pelukannya. Aku mengangguk, mencoba mengabaikan rasa canggung yang masih tersisa. "Tentu saja. Selamat ulang tahun sayang." Aku mengulurkan buket bunga dan kue kecilku. Rio menerimanya dengan senyum. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara lain menyela. "Oh, kamu yang namanya Naya ya?" Aku menoleh dan menemukan sepasang mata tajam yang menatapku dengan dingin. Seorang wanita paruh baya berdiri di hadapanku, mengenakan gaun mahal berwarna burgundi. Wajahnya cantik dan anggun, tapi ada sesuatu dalam caranya menatapku yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku segera menyadari siapa dia. "Ini pasti Ibu Rio." "Iya tante," jawabku sopan, mencoba tetap tenang. "Saya Naya." Dia mengangguk pelan, matanya turun ke tangan Rio yang masih memegang bunga dan kue dariku. Sekilas, aku melihat bibirnya menekan garis tipis. Lalu, dia beralih ke suaminya yang berdiri di sampingnya. Ayah Rio, seorang pria berpenampilan berwibawa dengan ekspresi yang tak kalah tajam. "Kamu datang sendiri?" tanya ayah Rio. Nadanya terdengar netral tapi kaku. Aku mengangguk. "Iya, aku ingin memberikan kejutan kecil untuk kamu." Dia menatapku sejenak sebelum matanya kembali tertuju pada kue kecil di tangan Rio. Aku tidak tahu apakah aku hanya terlalu sensitif, tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya karena mereka belum mengenalku dengan baik. Mungkin setelah ini, segalanya akan terasa lebih mudah. Namun, aku salah. Aku tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Aku berusaha tetap tenang di bawah tatapan tajam orang tua Rio. Mereka menatapku seolah sedang menilai setiap detail yang bisa mereka temukan. Penampilanku, caraku berbicara, bahkan hadiah yang kubawa. Aku menggenggam jemariku erat di balik punggung, mencoba menenangkan kegelisahan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Ibunya, wanita dengan gaun burgundi yang tampak mahal, masih menatap kue kecil yang kubawa dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku berharap setidaknya dia akan tersenyum atau berkata sesuatu yang ramah. Tapi yang kudapatkan hanyalah sinisme halus yang terasa menusuk. "Kue ini, kamu beli di mana?" tanyanya. Suaranya terdengar tenang, tetapi nadanya dingin. Aku menelan ludah sebelum menjawab, "Di toko kue favorit Rio tante. Dia pernah bilang dia suka kue coklat dari sana." Aku melirik Rio, berharap dia akan mengonfirmasi ucapanku. Dia tersenyum dan mengangguk. "Iya aku suka kue dari tempat ini." Namun, ibunya tetap tidak terlihat terkesan. Dia justru mendekatkan diri pada suaminya dan berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar.
Pesta besar seperti ini, tapi yang dia bawa cuma kue sekecil itu. Aku tersentak. Meski dikatakan dalam bisikan, kata-kata itu tetap menusuk tajam. Aku berusaha tetap tersenyum, berpura-pura tidak mendengar, tetapi hatiku terasa mencelos. Aku ingin percaya bahwa mungkin ini hanya perasaanku, tapi sorot matanya tidak bisa dibantah. Ayah Rio kemudian angkat bicara. Nadanya tidak kalah menusuk. Jadi Naya, kamu kerja di mana? Aku menarik napas dan menjawab dengan sopan, saya menjalankan perusahaan saya sendiri Om. Keningnya sedikit berkerut, tampak terkejut sesaat, sebelum senyumnya yang tipis kembali muncul. Perusahaan? Seperti apa? Aku menjelaskan dengan singkat tentang bisnis yang aku jalankan. Namun, sebelum aku selesai, dia tertawa kecil. Suara yang terdengar lebih seperti ejekan. Menarik. Tapi di usia semuda ini, perusahaan seperti apa sih yang bisa dikelola dengan serius? Aku tidak tahu apakah dia benar-benar ingin tahu atau hanya ingin meremehkan. Namun, nadanya membuatku merasa seolah-olah pencapaianku tidak berarti apa-apa di hadapan mereka. Aku melirik Rio, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana. Namun, dia hanya diam, meskipun aku bisa melihat keraguan di matanya. Seolah dia ingin membela, tetapi juga takut memperburuk keadaan. Ibunya kembali berbicara. Kamu berasal dari keluarga mana, Naya? Aku menegang sejenak. Aku tahu pertanyaan ini akan muncul cepat atau lambat, dan aku sudah menyiapkan jawabannya. Keluarga saya tidak berasal dari kalangan elit tante. Tapi kami bekerja keras dan membangun usaha sendiri. Aku berharap jawabanku cukup baik, tetapi ekspresi mereka tidak berubah. Seolah-olah fakta bahwa keluargaku bukan dari kalangan atas sudah cukup bagi mereka untuk menghakimiku. Ibunya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki sebelum akhirnya tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak menyenangkan. Oh, begitu? Menarik. Aku tidak bodoh. Aku tahu arti senyuman itu. Itu bukan senyum keramahan, bukan senyum penerimaan. Itu adalah senyum penuh penghakiman. Seolah-olah dia baru saja mengonfirmasi kecurigaannya, bahwa aku bukan seseorang yang pantas untuk anaknya. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tetapi aku tetap tersenyum, mencoba menjaga harga diriku. Aku menatap Rio, berharap dia akan melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Tapi Rio hanya menggenggam tanganku pelan, seolah ingin menenangkanku, seolah berkata bahwa aku harus bersabar. Namun, di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Apakah aku benar-benar bisa diterima di dunia mereka? Aku mulai merasa bahwa malam ini tidak akan berakhir seperti yang kubayangkan. Suasana di dalam ruangan semakin menyesakkan. Aku berusaha tetap tersenyum, tetap menjaga ketenangan, tetapi di dalam hati, aku merasa seperti orang asing di tengah pesta ini. Tatapan penuh penghakiman dari orang tua Rio masih terasa membekas. Dan aku tahu bahwa mereka tidak benar-benar melihatku sebagai seseorang yang pantas berada di sini. Aku menggenggam jemari Rio lebih erat, berharap dia bisa merasakan kegelisahanku. Aku ingin dia mengatakan sesuatu, apapun yang bisa meredakan ketegangan ini. Namun, sebelum dia sempat berbicara, ibunya kembali membuka suara, nadanya tajam dan dingin. Rio, Nak, Mama tidak pernah menyangka bahwa seleramu bisa berubah seperti ini. Aku membeku. Kata-katanya sederhana, tapi syarat akan makna. Seakan-akan dia mengatakan bahwa aku bukanlah tipe wanita yang seharusnya bersama anaknya. Rio menegang di sampingku. Apa maksudnya? Ibunya tertawa kecil. Senyum tipisnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Kamu tahu maksud Mama Rio. Lihat sekelilingmu. Kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga baik-baik,
orang-orang yang memiliki kedudukan. Dan sekarang, kamu membawa. Dia melirikku sekilas sebelum melanjutkan, seseorang yang bahkan tidak kita kenal latar belakangnya. Hatiku mencelos. Aku sudah menduga akan menghadapi sikap seperti ini, tapi mendengarnya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Aku menatap Rio, berharap dia akan segera menegaskan posisiku dalam hidupnya. Dan kali ini, dia tidak mengecewakan. "Ma, tolong jangan bicara seperti itu," katanya dengan nada tegas. "Naya bukan orang asing. Dia orang yang kucintai." Aku tersentak. Mendengar Rio mengatakannya dengan begitu yakin memberiku sedikit kelegaan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, berusaha mengambil kekuatan dari keberaniannya. Namun, ayahnya hanya mendengus pelan. "Cinta?" katanya dengan nada skeptis. "Rio, cinta itu tidak cukup. Kamu bukan anak kecil yang bisa memilih pasangan hanya karena perasaan. Hidup tidak sesederhana itu." Rio mengerutkan keningnya. "Pak, aku sudah cukup dewasa untuk tahu siapa yang kuinginkan dalam hidupku." Ibunya melipat tangan di dada. "Nak, Mama tidak ingin kamu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Apa kamu yakin gadis ini bisa memberikanmu kehidupan yang layak?" Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku menegakkan bahu dan menatap mereka dengan mata yang tak lagi goyah. "Tante, Om, saya mungkin bukan berasal dari keluarga berada seperti kalian. Tapi saya punya prinsip. Saya punya harga diri. Saya bekerja keras, dan saya tidak pernah meminta apapun dari Rio." Mata Ibu Rio menyipit, seolah terkejut dengan keberanianku berbicara. Tapi sebelum dia sempat membalas, ayah Rio mengangkat tangannya, menghentikan percakapan. Dia menatapku lama, seolah menilaiku sekali lagi, sebelum berkata, "Baiklah, kalau begitu, beritahu kami, apa yang bisa kamu berikan untuk Rio? Masa depan seperti apa yang bisa kamu tawarkan padanya?" Aku hendak menjawab, tapi Rio lebih dulu berbicara. "Papa, ini bukan tentang apa yang Naya bisa berikan padaku. Ini tentang apa yang kami bisa bangun bersama. Aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercayai, yang bisa berjalan bersamaku." Ibunya menggelengkan kepala pelan. "Rio, kamu naif." Rio menghela napas, lalu menatap mereka dengan serius. "Ma, Pak, aku mencintai Naya, dan aku ingin kalian menerimanya." Keheningan menyelimuti ruangan. Orang-orang di sekitar mulai mencuri pandang ke arah kami, menyadari bahwa ada ketegangan yang berkembang di tengah pesta. Aku berharap orang tua Rio akan melunak, akan melihat ketulusan kami. Tapi yang kulihat di mata mereka hanyalah penolakan yang semakin dalam. Malam ini, aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya berhadapan dengan sepasang orang tua yang skeptis. Aku berhadapan dengan tembok besar yang mungkin tidak akan pernah runtuh. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan para tamu yang sebelumnya asyik mengobrol kini terfokus pada konfrontasi yang sedang berlangsung. Beberapa dari mereka berbisik pelan, sementara yang lain hanya menonton, menunggu bagaimana situasi ini akan berkembang. Aku merasa seperti orang asing di tempat ini. Seolah-olah aku telah melangkah masuk ke dunia yang tidak pernah dimaksudkan untukku. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai merasa bahwa mereka benar. Aku memang tidak seharusnya ada di sini. Ibunya mendesah pelan, menggelengkan kepalanya seolah kecewa. "Rio, Mama benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan." Rio mengeratkan genggamannya di tanganku. "Ma, kenapa begitu sulit bagi kalian untuk menerimanya?" Sebelum ibunya bisa menjawab, suara lain terdengar dari salah satu tamu, seorang pria setengah baya dengan setelan mahal. "Rio, orang tuamu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kita semua tahu bagaimana kehidupan bekerja. Cinta itu penting,
Tapi lebih penting lagi memiliki pasangan yang bisa menambah nilai bagi masa depanmu. Aku merasa dadaku semakin sesak. Kata-kata itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seolah-olah aku ini bukan seseorang yang cukup berharga untuk berada di sisi Rio. Aku membuka mulut untuk membela diri, tetapi sebelum aku sempat berbicara, ayah Rio menatapku tajam dan berkata, "Naya, aku tidak meragukan kerja kerasmu. Tapi dunia tempat Rio berada tidak sama dengan dunia tempatmu berasal. Kamu harus memahami bahwa ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan." Aku merasa seperti sedang diadili. Seolah-olah hidupku, latar belakangku, dan seluruh keberadaanku sedang dipertanyakan dan diremehkan dalam satu tarikan napas. Aku ingin melawan. Ingin mengatakan bahwa aku bukan hanya seorang gadis biasa, bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Tapi apakah itu akan mengubah sesuatu? Aku menoleh ke arah Rio, berharap dia bisa melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Namun, kali ini dia hanya diam. Wajahnya menegang, matanya dipenuhi frustrasi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku mulai merasa sesak. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan melepaskan genggaman Rio dengan lembut. "Rio, aku rasa aku harus pergi." Rio menatapku dengan mata terbelalak. "Sayang, jangan." Tapi aku hanya menggeleng pelan. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran ini. Aku pikir aku datang ke sini untuk merayakan hari istimewamu, bukan untuk dihakimi seperti ini. Ibunya melipat tangan di dada, ekspresinya datar. "Kalau begitu, mungkin memang lebih baik begitu." Rio menatap ibunya dengan marah. "Mama, kenapa kalian tidak bisa memberikan dia kesempatan?" Ayahnya hanya menghela napas, seolah sudah lelah dengan percakapan ini. "Rio, kita sudah cukup berbicara. Jika dia memang orang yang tepat untukmu, seharusnya dia tidak akan membuatmu memilih antara dia dan keluargamu." Aku menatap Rio sekali lagi, dan aku bisa melihat pergulatan dalam dirinya. Dia ingin aku tetap tinggal, ingin membela aku, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan orang tuanya. Akhirnya, aku tersenyum kecil, meski hatiku terasa berat. "Terima kasih atas undangannya," kataku, lebih kepada Rio daripada siapapun di ruangan ini. "Selamat ulang tahun, Rio." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Langkahku mantap, tetapi hatiku berantakan. Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi akhir dari segalanya, tetapi satu hal yang kutahu pasti, aku telah tersingkir dari pesta ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari dunia yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku melangkah keluar dari rumah Rio dengan perasaan campur aduk. Hatiku terasa berat, seakan ada sesuatu yang terlepas dari genggamanku, tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa lega bisa keluar dari atmosfer yang menyesakan itu. Udara malam terasa sedikit lebih dingin dari sebelumnya, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku memeluk tubuhku sendiri, mencoba menenangkan diri. Langkahku melambat saat aku berdiri di halaman rumah Rio, menatap langit yang gelap. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir emosi yang masih menggelayut di dadaku. Tiba-tiba, suara klakson keras memecah keheningan malam. Aku tersentak dan menoleh ke arah sumber suara. Dari kejauhan, sebuah truk pengangkut mobil mewah perlahan memasuki pekarangan rumah Rio, membuat semua tamu yang masih berada di dalam maupun di luar rumah menoleh ke arahnya. Aku berdiri terpaku, menyadari apa yang sedang terjadi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang keluar dari rumah, termasuk Rio dan orang tuanya. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Sopir truk turun, mengenakan seragam pekerja dengan clipboard di tangannya. Dia berjalan mendekat, matanya mencari seseorang di antara kerumunan. Begitu melihatku,
Dia tersenyum ramah. "Nona Naya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Dia melihat catatan di clipboardnya sebelum kembali menatapku. "Kami sudah membawa mobil yang Anda pesan. Tolong beritahu kami di mana kami bisa menurunkannya." Keheningan melanda seluruh area. Semua orang menatapku dengan mata terbelalak, termasuk orang tua Rio. Aku bisa merasakan gelombang keterkejutan yang menjalar di antara para tamu. Aku melirik Rio, yang masih berdiri di ambang pintu dengan ekspresi tidak percaya. "Mobil?" Suara ibunya akhirnya terdengar, nadanya penuh kebingungan. "Mobil apa?" Aku menoleh ke arah sopir dan mengangguk pelan. "Turunkan saja di depan sini." Sopir itu memberi isyarat kepada timnya, dan dalam hitungan detik, mobil mewah berwarna hitam mengilap diturunkan dengan hati-hati dari truk. Kendaraan itu tampak begitu mencolok di bawah cahaya lampu taman, membuat semua orang yang melihatnya semakin tercengang. Ayah Rio mengernyit, menatap mobil itu dengan ekspresi bingung. "Apa artinya ini?" Aku menghela napas pelan sebelum akhirnya membuka suara. "Mobil ini hadiah ulang tahun untuk Rio." Sekali lagi, keheningan melanda. Para tamu mulai berbisik lebih keras, seolah berusaha memahami situasi yang tidak mereka duga sama sekali. Rio melangkah mendekat, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Sayang, apa ini?" Aku menatapnya dengan lembut. "Aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa untukmu. Aku tahu kamu tidak meminta ini, tapi aku ingin memberimu sesuatu yang bisa kamu nikmati dan gunakan." Ibunya akhirnya bersuara. Kali ini nadanya terdengar lebih tajam. "Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli mobil seperti ini?" Aku menghela napas, bersiap menghadapi reaksi mereka. Aku menatap langsung ke mata ibunya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak hanya seorang wanita biasa, Tante. Saya sudah menjelaskan kalau saya mendirikan perusahaan. Saya CEO dari perusahaan tempat Rio bekerja." Suasana di halaman rumah Rio semakin tegang. Semua orang masih tercengang dengan kejutan yang baru saja terjadi, dan pandangan mereka kini beralih di antara aku dan Rio. Ibunya tampak terkejut, wajahnya berubah merah, dan ayahnya hanya berdiri di sana, tanpa kebingungan, seakan sulit menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Aku bisa merasakan tatapan mereka seolah sedang memeriksa setiap inci dari tubuhku, mencoba mencari-cari alasan untuk menilai ulang segala sesuatu tentang diriku. Itu membuatku merasa seperti aku berada di ruang pengadilan, dihakimi tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Rio berdiri di sampingku, masih terdiam, matanya tak lepas dari wajahku. Ada kebingungan, ketegangan, dan, aku pikir, sedikit rasa bersalah dalam sorot matanya. Aku tahu ini berat baginya. Aku tahu dia tidak pernah menginginkan situasi seperti ini. Tetapi, seiring dengan semua yang terungkap, aku juga mulai merasakan beban yang lebih besar dari yang aku kira, di dalam dadaku. Akhirnya, ayah Rio memecah keheningan dengan suara berat. "Jadi, ini semua? Kamu bukan hanya seorang gadis biasa. Kamu CEO perusahaan besar." Aku mengangguk pelan. "Benar, Om. Saya memang bukan siapa-siapa bagi sebagian orang, tetapi saya bekerja keras untuk sampai di sini. Saya memulai dari bawah dan saya membangun segalanya bersama ayah saya." Ibunya tampak lebih sulit menerima kenyataan ini. Dia mengangkat tangannya, seakan berusaha meredakan gelombang emosi yang melanda dirinya. "Kamu tahu, Naya, kami bukan menganggapmu tidak pantas, tapi..." Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Kami hanya ingin yang terbaik untuk Rio. Kami selalu menginginkan seseorang yang sesuai dengan status keluarga kami." Aku menghela napas panjang, merasakan berat di dadaku. "Tante, saya mengerti. Saya datang dari latar belakang yang berbeda.
Tapi apa artinya status tanpa ada rasa saling menghormati? Tanpa ada cinta yang tulus? Rio menggenggam tanganku lebih erat, menatap orang tuanya dengan tegas. Kalian tidak bisa menilai seseorang hanya berdasarkan latar belakang mereka ibu, ayah. Naya adalah orang yang baik, dan dia mencintaiku dengan sepenuh hati. Itu yang seharusnya kalian lihat. Ibunya menunduk. Sepertinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bisa melihat keraguan di matanya. Walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya. Tiba-tiba, suara tamu yang lain terdengar, berbisik-bisik satu sama lain. Aku merasa semakin tidak nyaman di tengah mereka. Rasanya, seolah aku sedang berada di tengah-tengah panggung yang tidak ingin aku masuki. Sopir mobil mewah yang baru saja menurunkan kendaraan berdiri dengan sabar di sisi truk, menunggu instruksi selanjutnya. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitar, mencoba menilai dan memproyeksikan pandangan mereka tentangku, tentang siapa aku dan apa yang kumiliki. Aku kembali menatap Rio, mencoba memberi kekuatan padanya melalui tatapan. Rio, kamu tahu aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Aku ingin memberimu ini semua karena aku berterima kasih kamu telah menjadi orang yang selalu ada membantuku. Rio mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu sayang, aku tahu. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, ibunya akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih lembut. Kami tidak tahu harus berkata apa lagi. Ini semua sangat mengejutkan. Aku mengangguk perlahan, memahami perasaan mereka. Ini bukan hal mudah untuk diterima begitu saja. Mereka pasti merasa dikhianati oleh kenyataan yang berbeda dari apa yang mereka harapkan untuk anak mereka. Tapi aku sudah tidak bisa kembali ke titik awal. Tidak setelah semuanya terungkap begitu jelas. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Lanjutku, suara lebih tenang namun penuh keyakinan. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal. Aku tidak akan pernah memaksa Rio untuk memilih antara aku dan keluarganya. Itu adalah keputusan yang harus dia buat sendiri. Rio menatapku, ekspresinya campur aduk, ragu, cemas, dan sedikit terharu. Aku bisa melihat ada kebingungan, tapi juga rasa terima kasih dalam matanya. Aku mencintaimu Naya, katanya dengan suara bergetar. Aku ingin selalu bersamamu. Aku memandangnya dengan lembut. Aku juga mencintaimu Rio. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada saling menghargai dan menerima siapa kita sebenarnya. Jika kita tidak bisa melewati ini, maka mungkin kita memang bukan yang terbaik satu untuk yang lain. Suasana itu seketika berubah menjadi lebih sunyi, penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Aku bisa melihat bahwa ayah dan ibu Rio mulai menyadari betapa besar beban yang mereka bawa, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk Rio. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan perasaan anak mereka yang selama ini mereka anggap terlalu idealis, terlalu naif. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang ku tahu, kebenaran telah terungkap. Kini, saatnya bagi mereka untuk merenungkan kembali segala prasangka mereka. Dan mungkin, untuk belajar menerima seseorang dengan sepenuh hati, tanpa memandang latar belakang atau apa yang ada di luar sana. Setelah kebenaran terungkap, suasana di halaman rumah Rio terasa semakin kaku. Aku bisa melihat wajah orang tuanya yang jelas merasa terkejut, terperangah, dan mungkin sedikit malu karena telah meremehkan seseorang yang jauh lebih sukses dari yang mereka kira. Rio masih berdiri di sampingku, terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan Rio lagi. Ini tentang keluarganya, tentang bagaimana mereka melihat dunia dan apa yang mereka anggap sebagai layak dan tidak layak. Aku bisa merasakan bahwa mereka berjuang keras untuk menerima kenyataan ini, dan meskipun mereka berusaha keras, rasa malu jelas tampak di wajah mereka. Ibunya akhirnya menundukkan kepala,
tidak mampu menatapku langsung. Naya, kami benar-benar tidak menyangka. Aku mengangguk pelan, merasakan sedikit rasa simpatik pada mereka. Saya mengerti Tante. Saya tahu betapa beratnya ini untuk kalian. Tapi jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ayah Rio, yang sejak awal hanya diam, akhirnya menghela napas panjang. Kami tidak bermaksud menyakitimu, Naya. Kami hanya khawatir tentang Rio. Kami ingin dia memiliki masa depan yang pasti, yang stabil. Aku mengerti. Aku tahu betul betapa kuatnya insting orang tua untuk melindungi anak mereka. Mereka ingin yang terbaik untuk Rio, meskipun cara mereka melakukannya mungkin salah. Tetapi di balik semua kekhawatiran itu, ada rasa sombong yang tampaknya tidak bisa mereka sembunyikan, dan itu yang membuatku merasa terluka. Aku memandang Rio, yang kini menatap orang tuanya dengan ekspresi yang tidak kalah rumit. Dia ingin membela aku, tetapi dia juga tahu bahwa orang tuanya punya pengaruh besar dalam hidupnya. Ini adalah situasi yang sangat sulit baginya, dan aku tidak bisa memaksanya untuk memilih antara aku dan keluarganya. Kamu tahu, lanjut ibunya dengan suara lebih pelan, kami hanya ingin yang terbaik untukmu, Rio. Kami ingin kamu bahagia. Tapi kadang kami tidak tahu apakah keputusanmu ini adalah yang terbaik untukmu. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin membebani Rio. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang rasa percaya diri keluarganya yang terancam. Tentang bagaimana mereka merasa seolah-olah dunia yang mereka kenal, yang penuh dengan peraturan dan harapan, tiba-tiba runtuh di hadapan mereka. Ini bukan tentang terbaik atau tidak MA. Rio berkata, suaranya penuh dengan frustrasi. Ini tentang siapa yang benar-benar aku inginkan di hidupku. Dan itu adalah Naya. Seharusnya kalian bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ibunya tidak menjawab langsung. Dia hanya diam, tangan terlipat di dada, sementara ayahnya terlihat berusaha keras untuk menyembunyikan kekesalan. Namun, aku bisa melihat ekspresi malu yang terlukis jelas di wajah mereka. Mereka jelas merasa canggung, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan percakapan ini setelah apa yang telah terungkap. Aku merasa sakit hati melihat mereka berdua seperti itu. Mungkin mereka tidak tahu, tapi setiap kata yang mereka ucapkan sebelumnya membuatku merasa tak dihargai. Meskipun aku telah menunjukkan siapa diriku, mereka tetap saja melihatku sebagai seseorang yang tidak pantas untuk anak mereka. Rasa malu itu terasa seperti kabut tebal yang mengaburkan segalanya. Meskipun mereka akhirnya mencoba meminta maaf, kata-kata mereka tidak bisa menghapus luka yang sudah tergores dalam hati. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik, kataku dengan suara rendah, mencoba menenangkan diri. Tapi ada cara yang lebih baik untuk mendukung anak kalian, tanpa harus merendahkan orang lain. Keheningan kembali merayapi kami. Semua orang masih terdiam, tidak ada yang tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Setiap kata terasa seperti batu besar yang bergulir, menambah beban yang semakin berat. Aku bisa merasakan betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Untuk menerima bahwa anak mereka telah memilih seseorang yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus tinggal dalam ketegangan ini. Aku sudah cukup dipermalukan. Rasa malu yang kurasakan bukan hanya karena perlakuan orang tuanya, tetapi juga karena aku merasa terjebak di antara mereka berdua, seolah aku harus memilih apakah aku akan terus bertahan atau mundur. Aku menoleh ke Rio, mencoba mengontrol emosiku yang hampir meledak. Rio, aku rasa aku harus pergi. Aku tidak bisa terus berada di sini dan merasa seperti aku bukan bagian dari dunia ini. Wajah Rio tampak panik. Naya, jangan, tolong, jangan pergi. Aku mengangkat tangan, mencoba menenangkannya. Aku tidak pergi karena aku tidak cinta padamu, Rio.
Tapi aku tidak bisa tinggal di tempat di mana aku tidak diterima. Tidak ada yang bisa membuatku merasa cukup untuk keluarga ini. Ibunya akhirnya berbicara. Suaranya penuh penyesalan. Naya, kami benar-benar minta maaf. Kami tidak bermaksud memperlakukanmu seperti itu. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kata-kata itu terlalu terlambat. Aku sudah terlalu jauh terluka untuk bisa kembali seperti semula. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan menuju pintu. Tidak ada yang mengejarku. Aku tahu, ini adalah keputusan yang sulit, tapi aku harus melepaskan diri dari rasa sakit ini. Aku harus melangkah maju dan meninggalkan semua ketidakpastian ini. Ketika aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasa seolah beban besar yang membelenggu hatiku akhirnya mulai sedikit terangkat. Tetapi, meskipun aku tahu ini adalah keputusan yang benar, rasa malu yang mendalam masih tertinggal dalam hatiku. Rasa malu yang bukan hanya datang dari orang tuanya, tetapi juga dari diriku sendiri karena aku pernah berharap bahwa mereka bisa menerima aku apa adanya. Aku berjalan cepat menuju mobilku. Langkahku terdengar berat di malam yang sunyi. Setiap langkah yang kutempuh seolah membawa aku lebih jauh dari kenyataan yang baru saja terungkap. Hati ini terasa begitu sesak. Seakan ada bagian diriku yang tergores begitu dalam, meninggalkan bekas yang tak akan hilang dengan mudah. Aku bisa merasakan tatapan Rio di belakangku. Aku tahu dia ingin menghentikanku. Tapi, aku juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang menghalanginya. Sesuatu yang tak bisa diubah hanya dengan kata-kata atau pengakuan. Kepercayaan yang hilang, atau mungkin, rasa bahwa aku tidak pernah benar-benar diterima oleh orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Setiap detik yang berlalu membuat aku semakin yakin bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Meski perpisahan ini menyakitkan, aku tidak bisa terus berjuang untuk sebuah hubungan yang didasari oleh ketidaksetaraan, oleh pandangan-pandangan yang sempit tentang siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Aku masih duduk di dalam mobil. Sesaat setelah melangkah keluar dari rumah Rio, tanganku menggenggam kemudi, gemetar, seiring dengan hati yang terasa berat, seperti ada bebannya yang tak bisa lepas. Waktu berjalan begitu lambat, tetapi aku tahu perpisahan ini sudah tidak bisa lagi dihindari. Di dalam dada, ada rasa sakit yang tak terkatakan, namun aku tahu, ini adalah keputusan yang harus kuambil. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini, dalam hubungan yang penuh dengan penghakiman, baik dari keluarganya maupun dari diri kami berdua. Rio mencintaiku, aku tahu itu. Tetapi aku juga tahu, keluarganya tidak akan pernah menerima aku. Meskipun Rio ingin berjuang, aku merasa aku sudah terlalu terluka. Ketidakmampuan mereka untuk menerima aku, untuk melihatku sebagai pribadi yang pantas, tidak akan pernah bisa aku abaikan. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang orang lain, di bawah tekanan yang terus-menerus datang. Ini bukan hanya tentang keluarga Rio. Ini juga tentang diriku sendiri. Aku tidak bisa terus memberikan diri, mencintai tanpa mendapatkan cinta yang sama. Aku tidak bisa terus bertahan di hubungan yang membuatku merasa seperti aku tidak pernah cukup. Akhirnya, aku keluar dari mobil dan berjalan ke depan pintu rumahku. Perasaan terombang-ambing antara ingin menangis dan ingin tetap tegak. Aku tahu ini adalah akhir dari sebuah babak dalam hidupku, tapi aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Aku merasa seolah-olah kehilangan arah, seolah-olah aku baru saja meninggalkan sesuatu yang begitu berarti, meskipun aku tahu bahwa itu adalah hal yang terbaik. Ketika aku melangkah ke dalam rumah, aku tidak bisa menahan perasaan yang begitu menggelora. Rasa sakit itu datang begitu tajam, membuat aku hampir tak bisa bernapas. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada begitu banyak halangan yang membuat semuanya terasa begitu rumit? Aku duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Bayangan wajah Rio muncul dalam pikiranku. Senyum manisnya yang selalu membuatku merasa diterima.
diterangi dengan kehangatan yang aku rasakan setiap kali dia ada di dekatku. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak ingin aku bangunkan. Aku merasa hancur, tetapi juga lega. Seolah ada sedikit beban yang terangkat, meski perasaan itu datang dengan harga yang begitu mahal. Aku tahu Rio tidak akan mudah melepasku. Dan aku juga tahu dia pasti akan berusaha keras untuk mengubah pikiranku. Dia selalu seperti itu. Selalu berjuang demi apa yang dia inginkan, demi orang yang dia cintai. Tetapi, aku tidak bisa terus berada di dalam hubungan yang didasari oleh rasa takut, oleh ketidakmampuan untuk diterima oleh dunia di sekeliling kami. Rasa sakit ini bukan hanya karena aku mencintainya, tetapi juga karena aku merasa terhina. Aku merasa seperti aku telah berusaha keras menjadi yang terbaik, menjadi seseorang yang pantas untuknya, tetapi pada akhirnya, aku hanya dianggap sebagai orang yang tidak sesuai dengan gambaran yang mereka inginkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang kalut. Tetapi, setiap kenangan tentang Rio yang indah terasa semakin memudar. Aku tahu aku harus melepaskan dirinya, melepaskan semua yang telah kami bangun bersama. Tetapi sepertinya itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Aku merasa hatiku terkoyak. Perpisahan ini bukan hanya karena keluarganya yang tidak menerima aku, tetapi juga karena aku merasa bahwa aku kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Aku begitu fokus untuk memenuhi harapan orang lain, untuk menjadi apa yang mereka inginkan, sampai-sampai aku lupa siapa aku sebenarnya. Rasa takut dan cemas mulai merayapi pikiranku. Apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang akan aku lakukan tanpa Rio di sisiku? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, tidak tahu kemana harus melangkah. Meskipun aku tahu bahwa aku perlu berfokus pada diriku sendiri, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku telah melepaskan orang yang sangat aku cintai. Aku ingin menangis. Ingin membiarkan semua perasaan ini keluar, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang menahan. Mungkin itu adalah rasa hormat pada diriku sendiri, pada harga diriku yang sudah lama hilang. Aku tidak bisa terus berada dalam situasi yang membuatku merasa kecil, yang membuatku merasa seperti aku bukan siapa-siapa. Aku pantas lebih dari itu. Aku pantas dicintai tanpa syarat, tanpa ada yang meremehkan diriku. Aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Rio. Tangan gemetar saat aku menulisnya. Tetapi aku tahu ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri semuanya. Rio, aku mencintaimu, dan aku akan selalu mencintaimu. Tapi aku tidak bisa berada di hubungan yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini. Maafkan aku, tapi ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku berharap kamu bisa mengerti. Setelah aku mengirim pesan itu, aku merasa seperti ada yang hilang. Seperti bagian dari diriku yang tak bisa kembali lagi. Tetapi, aku tahu ini adalah langkah yang benar. Aku harus melepaskan, meskipun itu sangat menyakitkan. Aku tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian, dalam hubungan yang penuh dengan penghakiman dan rasa tidak dihargai. Aku tahu waktu akan menyembuhkan luka ini, meskipun prosesnya akan panjang. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin merasakan kebebasan dari rasa sakit ini, meskipun itu berarti harus melepaskan orang yang sangat aku cintai. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela, memandangi langit malam yang gelap. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang sedikit menenangkan. Aku sudah berada di rumahku, jauh dari Rio dan segala kenangan yang telah membelenggu pikiranku. Meskipun di luar terlihat tenang, hatiku masih bergejolak. Ada perasaan kosong yang mengisi ruang dalam diriku. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang sangat berarti, tetapi di saat bersamaan, aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Terkadang, saat berada dalam kegelapan,
Kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Namun, aku tahu bahwa ada cahaya di ujung sana. Sebuah harapan, meskipun aku masih harus menempuh perjalanan panjang untuk mencapainya. Melepaskan Rio bukanlah hal yang mudah. Kami telah berbagi begitu banyak kenangan, tawa, bahkan harapan bersama. Ada waktu-waktu indah yang akan selalu terpatri dalam hatiku. Tetapi semakin lama aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku tidak bisa terus membiarkan diriku terperangkap dalam hubungan yang penuh ketegangan, dalam cinta yang terhalang oleh pandangan orang lain yang sempit. Aku memejamkan mata, merasakan kedamaian yang mulai perlahan datang. Terkadang, saat kita berhenti mencari jawaban, saat kita berhenti mencoba untuk memaksa diri kita berjuang untuk sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki, kita menemukan ketenangan. Aku sudah cukup berjuang. Aku sudah cukup bertahan. Kini, saatnya untuk melepaskan dan memberi ruang bagi diri sendiri. Ada sebuah perasaan aneh yang datang bersamaan dengan rasa kehilangan itu. Perasaan lega, meskipun kesedihan itu tetap ada. Mungkin ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk memenuhi harapan orang lain, untuk diterima oleh orang yang paling penting dalam hidup Rio, aku akhirnya menyadari bahwa yang terpenting adalah menerima diriku sendiri. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya perlu menjadi diriku sendiri. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu, menatap foto-foto di dinding. Ada beberapa kenangan yang menenangkan, namun aku tahu bahwa aku harus membiarkan kenangan itu pergi. Tidak ada gunanya terus terjebak dalam masa lalu, dalam kenangan tentang seseorang yang tidak bisa menerima siapa aku sebenarnya. Mungkin suatu hari nanti, kenangan itu akan menjadi bagian dari perjalanan hidupku yang memberi pelajaran. Tapi untuk saat ini, aku perlu mengikhlaskan semuanya. Aku duduk di sofa dan membuka ponselku. Tanganku gemetar saat membuka pesan-pesan dari Rio yang masih terisi, penuh dengan kata-kata penyesalan, permintaan maaf, dan harapan agar aku kembali. Aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang dia rasakan. Tetapi aku tahu, ini adalah pilihan yang harus kuambil. Tidak ada jalan yang lebih mudah. Tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Aku harus berdiri untuk diriku sendiri, meskipun itu berarti mengorbankan orang yang aku cintai. Aku tahu bahwa aku akan merindukannya. Rasa rindu itu akan datang dalam gelombang, datang saat aku tidak mengharapkannya, seperti malam yang terasa lebih sepi, atau saat aku melihat tempat-tempat yang pernah kami kunjungi bersama. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa kembali lagi. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu, dalam kenangan tentang hubungan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Aku membuka lembaran baru dalam hidupku, meskipun aku tahu bahwa proses ini akan memakan waktu. Aku harus belajar untuk menerima diriku sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa mempedulikan pendapat orang lain tentang siapa aku atau apa yang seharusnya aku lakukan. Aku hanya perlu berjalan di jalanku sendiri. Hari-hari akan berlalu, dan aku tahu akan ada saat-saat penuh tantangan yang harus kuhadapi. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih bebas. Aku tidak lagi terikat pada harapan orang lain, pada ekspektasi yang membebani. Aku tahu bahwa aku bisa menghadapi masa depan dengan segala kemungkinan yang ada, meskipun aku tidak tahu apa yang akan datang.